Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du. Pertama-tama, mari kita panjatkan puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya kepada kita semua, sehingga alhamdulillah pada malam hari ini kita bisa berkumpul di dalam majelis yang insyaallah barakah ini. Amin ya rabbal alamin. Salawat serta salam semoga selalu tercurahkan kepada baginda mulia Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang selalu membimbing kita, yang telah membimbing kita dari zaman jahiliyah menuju zaman Islamiyah, dalam kata lain minaz zulumat ilan nur. Sebelum kita memulai acara kita pada malam hari ini, yang pertama-tama yang kita hormati dan muliakan bersama pembimbing kita Ustadz Harub. Semoga beliau selalu dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala, serta dijauhkan dari segala mara bahaya zahiran wa batinan. Amin ya rabbal alamin. Baiklah, izinkan saya sebagai MC untuk menyampaikan rangkaian acara sebagai berikut. Agar lebih barokahnya acara kita pada malam hari ini, marilah kita sama-sama membukanya dengan melafazkan al-basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya, mari kita dengarkan lantunan ayat suci Al-Quran yang akan dibacakan oleh Al-Imamuna Syekh Nur Jihad LCMA SAG MS SOS. Pada beliau waktu dan tempat dipersilahkan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون أياما معدودات فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين فمن تطوع خيرا فهو خير له وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصم ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون صدق الله العظيم. Syukran katsiran ila akhuna al-karim Syekh Nur Jihad LCMA SOS SAG. Selanjutnya, acara yang kita tunggu-tunggu pada malam hari ini, penyampaian tausiah yang akan disampaikan oleh Syekhuna Fathul Razi LCMA SAG KIHA. Pada beliau waktu dan tempat kami persilahkan.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du, rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Yang sama-sama kita hormati pembimbing kita Ustaz Haluk dan teman-teman sekalian. Alhamdulillahirabbil alamin. Puja syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita curahan nikmat, baik itu nikmat iman, Islam dan kesehatan, sehingga kita dapat berkumpul pada malam yang insyaallah berbarakah ini. Salawat dan salam semoga tercurahkan kepada junjungan alam Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi. Baiklah teman-teman, pada malam yang berbarakah ini insyaallah saya akan membawakan kultum pada malam hari ini. Ada sebuah syair yang berbunyi, Al-hasu ala ta'allumi, anjuran dalam menuntut ilmu. Man lam yadhuk dhullat ta'allumi sa'atan tajarra'a dhullal jahli tula hayatihi. Wa man fatahu at-ta'limu waqta syababihi fakabbir arba'an liwafatihi. Hayatul fata wallahi bil ilmi wat tuqa idza lam yakuna la'tibara li dzatihi. Yang artinya, barang siapa yang belum merasakan susahnya menuntut ilmu barang sejenak, ia pasti akan merasakan rendahnya kebodohan seumur hidup. Barang siapa yang lalai dari menuntut ilmu semasa mudanya, maka bertakbirlah engkau atasnya sebanyak 4 kali akan wafatnya ia. Hidupnya seseorang itu demi Allah ditentukan oleh ilmu dan takwa. Jika keduanya sudah tidak ada, maka tak ada lagi harga di dalam dirinya. Syarah dari syair tersebut adalah, susahnya menjadi orang bodoh seumur hidup. Orang seperti itu layak untuk ditakbiri sebanyak 4 kali. Maksudnya ialah sebenarnya orang seperti itu tak ubahnya bagaikan orang yang telah mati. Hidup raganya namun tidak jiwanya. Kemudian karena harkat dan martabat seorang manusia itu terletak pada ilmu dan takwanya, maka jika keduanya sudah tak ada lagi, habislah sudah yang dibanggakan dari orang tersebut. Lalu setelah berilmu, tentu kita harus mempunyai sifat tawadu. Maka saya akan membawakan juga syair tawadu. Baiklah, saya akan membacakannya. Tawadu idza manilta fin nasi rif'atan fa inna rafi'al qaumi man yatawadha. Tawadha idza ma kana qadruka 'aliyan fa inna ittida'al mar'i min syamil aqli. Yang artinya, rendah hatilah tatkala engkau mendapatkan kedudukan di antara orang-orang, karena sesungguhnya orang yang tinggi dalam sebuah kaum adalah yang rendah hati. Rendah hatilah ketika kau berkedudukan tinggi, karena rendah hati adalah salah satu pertanda kematangan akal. Syarahnya, tanda dari kebesaran seseorang adalah sikap rendah hatinya. Sebagaimana sering dikatakan, padi merunduk tanda berisi, yang maksudnya adalah bahwa semakin berisi seseorang, maka semakin jauhlah ia dari sikap sombong. Demikian pula tatkala kita memiliki kedudukan yang tinggi, hendaklah kita tidak bersikap sombong, karena orang yang paling tinggi pada sebuah kaum adalah orang yang rendah hati. Lalu lanjutannya, tawadu takun kan najmi la linnaziri ala safahatil ma'i wa huwa rafi'un wa la takun kaddukhani ya'lu bi nafsihi ila tabaqatil jawi wa huwa wadi'un. Rendah hatilah, maka engkau akan menjadi seperti bintang yang terlihat di permukaan air, namun sebenarnya ia berada pada posisi yang tinggi. Dan janganlah engkau seperti asap yang membumbung tinggi dengan sendirinya ke lapisan atmosfer, namun sebenarnya ia berada pada posisi rendah. Bintang dan asap adalah perumpamaan yang tepat bagi orang yang rendah hati dan orang yang sombong. Orang yang rendah hati diumpamakan seperti bintang yang bayangannya terkadang terlihat di permukaan itu,
dekat. Namun sebenarnya bintang berada pada posisi yang sangat tinggi. Adapun yang sombong diumpamakan sebagai asap yang terlihat tinggi membumbung ke angkasa, namun sebenarnya setinggi apapun awan, ia tak akan mampu menandingi ketinggian bintang. Baiklah teman-teman, pelajaran kita pada malam hari ini adalah berilmulah, tapi jangan lupa untuk tawadu. Karena seperti tadi analoginya, orang tawadu itu seperti bintang. Di permukaan air terlihat rendah, tapi sejatinya dia jauh di angkasa, di atmosfer sana. Berbanding kebalik dengan awan tadi atau asap yang membumbung tinggi, padahal sejatinya dia tidak pernah tinggi dari bintang. Mungkin pelajaran kita pada malam hari ini kita cukupkan. Baiklah teman-teman, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas tausiahnya kepada beliau. Kami ucapkan sekali lagi banyak-banyak terima kasih. Baiklah, saya sedikit menyimpulkan yang telah disampaikan oleh beliau tadi bahwa ilmu itu tergantung pada orang yang membawanya. Jika kita membawa ilmu itu dengan baik, maka dia akan semakin menempel di dalam jiwa dan raga kita. Jika kita membawa ilmu itu dengan kesombongan atau dengan watak yang sombong, maka sejatinya dia akan menghilang dengan perlahan. Walaupun kita sudah susah payah mencarinya berpuluh-puluhan tahun, tapi cara kita membawa ilmu itu tidak benar, maka dia akan menghilang secara perlahan. Sebagaimana dalam sebuah hadis mengatakan, al-ilmu fis sudur la fis sutur. Ilmu itu di dada, bukan di buku. Mungkin hanya ini yang bisa saya simpulkan. Hadanallahu wa iyakum ajmain. Mari kita tutup sama-sama acara kita pada malam hari ini dengan melafazkan alhamdulillah dan kafaratul majlis. Alhamdulillah rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sekian dari saya. Jika ada kekurangan mohon dimaafkan. Allahul muwaffiq wal hadi ila sabilir rasyad. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.